Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tita Yunia, guru di SMP At-Taqwa. Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas materi listrik dinamis untuk pelajaran IPA kelas 9. Sebelum kita memasuki bab tersebut, kita harus mengetahui standar kompetensinya terlebih dahulu, yaitu memahami konsep kelistrikan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk kompetensi dasarnya, menganalisis percobaan listrik dinamis dalam suatu rangkaian, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya yang pertama yaitu menjelaskan konsep arus listrik dan beda potensial listrik. Yang kedua, membuat rangkaian komponen listrik dengan berbagai variasi, baik seri maupun paralel. Yang ketiga yaitu menyelidiki hubungan antara arus listrik dan beda potensial dalam suatu rangkaian atau hukum Ohm. Yang keempat yaitu menggambarkan arus listrik dan beda potensial dalam bentuk tabel dan grafik. Yang kelima yaitu menggunakan hukum Kirchhoff 1 untuk menghitung V atau beda potensial dan I atau kuat arus dalam rangkaian. Yang keenam yaitu menghitung hambatan pengganti rangkaian listrik seri dan paralel. Nah, sebelumnya kalian pernah berpikir nggak atau bertanya-tanya, bagaimana lampu di rumah kalian, atau radio, komputer, maupun peralatan elektronik yang ada di rumah kalian, itu menyala? Untuk mengetahuinya, kita akan belajar bab ini. Pada bab sebelumnya, kalian sudah belajar mengenai listrik statis. Sekarang perhatikan gambar berikut. Jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apakah yang akan terjadi? Nah, air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, sehingga tinggi air di tabung A sama dengan tinggi air di tabung B. Untuk yang selanjutnya, jika tabung A berisi air dan tabung B dalam keadaan kosong, apakah yang akan terjadi? Air akan mengalir dari tabung A menuju tabung B, sehingga tinggi air di tabung A akan lebih kecil dari tinggi air di dalam tabung B. Nah, lalu apa hubungannya air tersebut dengan listrik? Nah, kalau di air itu ada sumber airnya, dan di listrik ada sumber muatan listrik. Di air dapat mengalir ke bejana lain jika terhubung. Sedangkan di listrik dapat mengalir ke perlengkapan listrik jika terhubung. Pada air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dalam listrik juga sama, mengalir dari potensial yang tinggi ke potensial yang rendah. Yang keempat, itu di air itu sumber airnya dapat habis jika terpakai. Sedangkan di listrik, muatan listriknya juga dapat habis jika dipakai secara terus-menerus. Sekarang kita akan perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar rangkaian ini, terdapat sebuah baterai yang dihubungkan ke sebuah lampu dan sebuah saklar dengan menggunakan kabel penghubung. Nah, pada baterai tersebut terdapat sebuah beda potensial. Jadi, ketika baterai dihubungkan ke sebuah lampu dan sebuah saklar, maka akan terjadi aliran listrik, sehingga lampu dapat menyala. Hal ini dikarenakan kuat arus listrik yang mengalir dari potensial yang tinggi, yaitu melalui kutub positif baterai ke potensial yang rendah, yaitu melalui kutub negatif baterai. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui jenis-jenis rangkaian listrik. Yang pertama, itu ada rangkaian listrik seri. Rangkaian listrik seri yaitu rangkaian listrik yang komponennya hanya melalui satu jalur. Jadi, tidak ada percabangan kabel dalam sebuah rangkaian. Sederhananya, kita akan menggambar suatu rangkaiannya. Dalam sebuah baterai, ada beda potensial yang dilambangkan dengan V. Lalu di dalam sebuah lampu terdapat sebuah hambatan atau dengan
Ini kita bisa lambangkan dengan R1 dan ini dan R2, hambatan yang kedua. Nah, untuk yang kedua ada rangkaian listrik paralel, yaitu rangkaian listrik yang komponennya disusun sejajar, di mana terdapat lebih dari satu jalur listrik atau bercabang. Untuk gambar rangkaiannya, jadi dalam sebuah baterai terdapat potensial atau V, lalu rangkaian ini dia bercabang. Nah, membentuk sebuah hambatan R, lalu menyambung lagi ke potensial tersebut. Ini ada R1 dan ini ada R2. Dan untuk rangkaian listrik seri paralel, yaitu dia rangkaian campuran. Terdapat rangkaian seri dan juga paralel. Untuk gambarnya, kita bisa terhubung ke rangkaian seri terlebih dahulu, lalu rangkaiannya membentuk cabang. Pada hambatan ini, kita bisa tulis ini R1, yang ini R2, lalu yang bawah R3. Pada rangkaian listrik seri, lampu akan cenderung lebih redup dibanding rangkaian listrik paralel, di mana paralel ini lampunya akan menyala lebih terang. Lalu kita akan memasuki bab yang selanjutnya mengenai hukum Ohm. Nah, pada baterai ini tadi kita udah ketahui terdapat beda potensial atau lambangnya itu V, di mana terdapat kutub positif dan kutub negatif. Dari kutub positif ini akan mengalir arus listrik yang melalui hambatan, makanya lampunya itu akan menyala. Lalu, di mana persamaan dari hukum Ohm ini adalah I sama dengan V per R, di mana I-nya adalah arus listrik, V-nya yaitu beda potensial, dan R-nya adalah hambatan. Lalu, apa hubungannya beda potensial dengan arus listrik? Kita akan perhatikan grafik di bawah ini. Berdasarkan hasil penelitian George Simon Ohm itu dia membuat suatu grafik beda potensial terhadap arus listrik. Ternyata, grafik tersebut membentuk suatu garis lurus yang condong ke kanan dan melalui titik pusat koordinat 0,0. Dari grafik ini juga, si Ohm menemukan bahwa kemiringan grafik sama dengan besar hambatan yang digunakan dalam penelitian. Jadi, di mana hambatannya ini adalah V per I. Kita juga bisa ubah dari persamaan sebelumnya, di mana I sama dengan V per R. Jadi, kita bisa mendapatkan hambatan ini dari arus listrik. Atau kalau kita mau mendapatkan nilai V-nya, berarti I dikali R. Kuat arus dikali dengan hambatannya. Untuk selanjutnya, kita akan memasuki contoh soal. Sebuah lampu pijar dihubungkan dengan beda potensial 12 volt. Ternyata timbul kuat arus sebesar 0,4 ampere. Berapakah hambatan filamen lampu pijar tersebut? Pertama, kita akan menulis yang diketahuinya. Yang diketahui beda potensial yaitu lambangnya V sebesar 12 volt. Lalu untuk kuat arusnya atau I sebesar 0,4 ampere. Yang ditanyakan di sini adalah hambatan atau R-nya. Kita bisa tahu dari persamaan sebelumnya, R itu sama dengan V per I. Di mana nilai V-nya adalah 12, I-nya adalah 0,4. Jadi kita bisa dapat nilai hambatannya ini sebesar 30 ohm. Lalu untuk selanjutnya, kita akan memasuki hukum Kirchhoff.
di mana hukum Kirchhoff ini menyatakan bahwa kuat arus yang masuk melalui suatu penghantar sama dengan kuat arus yang keluar dari penghantar tersebut. Jadi, pada tabung A ini, air yang mengalir dari tabung A sama dengan banyaknya air yang mengalir dari tabung B. Karena besarnya I yang masuk sama dengan jumlah I yang keluar. Nah, sekarang kita tebak. Pada rangkaian ini, terdapat I masuknya sebesar 3 ampere. Lalu untuk I keluarnya, kita juga tahu besarnya itu 3 ampere. Nah, lalu untuk rangkaian seri, I yang masuk sebesar 0,5. Lalu I keluarnya berarti sama dengan 0,5. Untuk rangkaian paralel yang bercabang, I masuknya itu 1 ampere, I keluarnya juga 1 ampere. Karena besarnya I yang masuk sama dengan I yang keluar. Lalu kita akan beralih ke rangkaian pengganti atau rangkaian total. Pada rangkaian listrik seri, besarnya rangkaian total atau rangkaian pengganti yaitu R1 ditambah R2. Untuk rangkaian listrik paralel, besarnya hambatan pengganti yaitu 1 per R1 ditambah 1 per R2. Lalu bagaimana kalau campuran? Nah, untuk rangkaian campuran, R1 ditambah R23, di mana R23 ini merupakan rangkaian paralel, jadi 1 per R2 ditambah 1 per R3. Untuk lebih mudahnya, kita akan memasuki ke contoh soal. Pada rangkaian listrik seri, kita akan menghitung hambatan totalnya. Untuk hambatan totalnya, kita ketahui besar R1 ditambah R2. Jadi 2 ohm ditambah 3 ohm. Berarti 5 ohm. Untuk rangkaian listrik paralel, di mana besarnya hambatan pengganti atau hambatan total itu 1 per R1 ditambah 1 per R2. Sama dengan R1-nya 6 ditambah 1, atau bisa kita ubah, samakan penyebutnya yaitu 12, yang atas 2 ditambah 3, dimana kita bisa dapat ini tadi masih 1 per R total, berarti kita dapat R totalnya sebesar 12 per 5 atau 2,4 ohm gitu ya. Lalu kalau misalnya campuran, nah kita hitung rangkaian paralelnya terlebih dahulu, di mana paralelnya ini 6 dan 4. Kita tadi udah dapat ya dari rangkaian paralelnya ini itu sebesar 2,4. Kita tulis dulu rangkaian 2, 3. Ini rangkaian 1, ini hambatan 2, dan ini hambatan ketiga. Kita udah dapat tadi hambatan 2, 3-nya sebesar 2,4 ohm. Nah, lalu kita bisa langsung cari hambatan totalnya, di mana R1 ditambah R23, di mana R1-nya ini nilainya 3 ditambah 2,4, yaitu 5,4 ohm. Nah, jadi cukup mudah ya untuk belajar rangkaian listrik. Cukup sekian pembahasan dari saya. Semoga dapat bermanfaat. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.